Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sampai ke klasifikasi tadi yang kedua tentang klasifikasi logam, ilmu bahan teknik tentang logam. Logam di sini dibagi menjadi dua, yaitu tentang logam vero dan non vero. Logam vero dan non vero. Apa itu logam vero? Logam vero yaitu logam besi atau Fe atau ferrum, biasanya nama artinya ferrum. Di sini lambangnya Fe. Nah, jadi vero itu dia adalah logam besi, simbolnya Fe itu ferrum. Nah, Fe merupakan logam yang sering kita jumpai di dunia teknik. Cuman kalau kita bilang Fe vero besi itu sendiri, sebenarnya kalau benak kita kalian pasti kalau besi itu bayangan kalian itu besi itu keras, lebih keras dari aluminium kayak gitu. Itu ada benarnya, enggak ada enggaknya. Sebelum kita masuk ke materi, ternyata sifat dasar besi itu enggak sekeras seperti itu. Bahkan saya menemukan di sebuah sumber, ternyata besi itu lebih lunak daripada aluminium. Kita bisa nguji nanti. Cuman besi yang dimaksud Fe di sini Fe yang murni. Dia itu mempunyai sifat Fe dasarnya murninya itu, yaitu ternyata mempunyai sifat yang lunak dan rapuh. Jadi seperti itu. Bukan 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 seperti yang kalian kira ya. Jadi besi itu tidak semata-mata langsung keras dari asalnya, bukan seperti itu. Jadi sifat dasar besi itu malah ini lunak dan rapuh. Jadi itu silahkan diingat. Jadi besi itu bukan kok langsung dari sananya langsung bukan. Jadi besi itu sifat dasarnya lunak dan rapuh. Nah, kenapa Pak kemudian kok bisa kita gunakan di keseharian kita kok ternyata sudah keras seperti itu? Nah, tentunya ada suatu proses perlakuan yang diberikan kepada besi Fe itu, yang di sana ditambahkan karbon. Jadi unsur karbon tersebut merubah sifat dasar rapuh lunak tadi menjadi lebih keras. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya logam vero itu saya ulangi lagi, dia itu merupakan logam besi. Nah, untuk dalamnya itu ada Fe-nya. Fe seperti itu. Nah, Fe sendiri, besi sendiri itu bukan 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 besi yang keras, bukan seperti itu. Kalau dia sifat dasarnya itu memang lunak dan rapuh. Tidak, kalau semuanya diaplikasikan untuk perancangan suatu mesin, itu lebih nggak awet jadinya. Soalnya kenapa? Dia itu mempunyai sifat dasar seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian jadi besi itu dipakai setelah menggunakan campurannya apa? Campurannya itu karbon. Besi logam vero dibagi menjadi 3. Yang pertama besi tuang, atau banyak yang bilang besi cor. Kemudian bahasa Inggrisnya cast iron, itu sama semuanya. Nah, itu kemudian yang kedua ada besi tempa, ada baja karbon. Jadi ada 3 logam vero yang saya tampilkan 3. Kemudian besi tuang itu apa? Bedanya di sini apa? Bedanya ketiganya ini dia itu sama-sama Fe, cuman di dalamnya itu terdapat tambah bahan paduan, bahan campuran karbon. Di sini karbonnya itu berbeda-beda. Jadi yang membedakan ketiganya ini itu bahan campuran lainnya. Jadi Fe-nya takarannya itu berbeda-beda. Ada yang takaran Fe-nya lebih banyak, ada yang lebih sedikit, ada yang sedikit lagi. Nah,
Itu tergantung jumlah takaran yang ada di dalamnya, jadi persediaan tiganya. Nah, besi tuang itu merupakan besi yang mempunyai paduan karbon. Paduan itu artinya dipadu, dicampur jadi satu, kemudian dia itu berpadu mempunyai sifat yang baru. Dia itu karbonnya antara 3 sampai 3,5% dan silikon antara 1,8 sampai 2,4. Saya menemukan di buku lain takarannya ada yang berbeda persentasenya. Nah, jadi ini ketiganya itu saya ulangi lagi sama-sama ferro, cuman dia itu mempunyai ferro persentase ferro yang berbeda dan bahan paduannya itu berbeda takarannya. Nah, yang pertama besi tuang tadi takarnya karbonnya ini 3 sampai 3,5%. Nah, kemudian aplikasinya itu biasanya digunakan buat pipa, mesin, tunggu cadang otomotif, blok silinder, kepala silinder seperti itu. Jadi di motor itu dipakainya yang dicor kayak gitu, dituang. Yang kedua, besi tempa. Besi tempa itu apa? Besi yang mempunyai karbon lebih rendah, kurang dari 0,08%. Itu lebih sedikit dari yang tadi ya, karbonnya lagi. Jadi perbedaan keduanya ini itu tadi kedua mempunyai perbedaannya ya di itu jumlah karbonnya. Nah, penggunaannya di sini di sumber yang saya dapat itu digunakan sebagai paku keling, paku, kawat, rantai gitu, kereta air kopling, murbaut seperti itu. Itu biasanya dari tempat karbonnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada baja karbon. Baja karbon di sini itu mempunyai karbon antara 0,12 sampai 2%. Kemudian ada ada mangan, ada silikon seperti itu. Itu paduan lain. Jadi itu 3 logam ferro. Selanjutnya logam non ferro. Nah, kalau yang logam ferro tadi ada Fe-nya. Kalau logam non ferro berarti logam yang tidak mempunyai unsur Fe. Jadi logam non ferrous metal ialah jenis logam yang secara kimiawi tidak memiliki unsur besi Fe. Nah, kayak gitu. Jadi yang satu ada Fe-nya, yang satunya tidak ada Fe-nya. Contohnya apa aja? Contohnya seperti ini: tembaga, krom, aluminium, dan tungsten, wolfram. Ini saya ambil 4 aja. Nanti ada banyak contohnya. Yang pertama tembaga. Nah, itu masing-masing, saya ulangi ya. Jadi masing-masing logam itu mempunyai sifat yang berbeda. Yang berbeda. Dia mempunyai sifat bawaan yang masing-masing sendiri kayak gitu. Jadi kemudian jika dipadukan, dia juga mempunyai sifat yang baru seperti itu. Yang pertama tembaga. Tembaga di sini sering kita jumpai. Dia itu mempunyai sifat ulet serta dapat dilakukan proses pelakuan panas, dapat digunakan dengan pelakuan panas. Jadi kalau dipanas kayak gitu dia juga tahan panas, penghantar listrik, penghantar panas yang baik dan tahan korosi. Nah, yang sering kita jumpai yaitu sering digunakan sebagai kabel. Kabel itu di dalamnya ada tembaganya, ada yang serat kayak gitu, ada yang satu kayak gitu. Kemudian non ferro kedua krom. Krom merupakan logam berwarna kelabu. Dia itu sifat dasarnya keras, memiliki sifat keras serta tahan terhadap korosi. Nah, yang sering kita jumpai di krom ini, kalau kita jumpai itu biasanya yang besi krom itu yang mengkilap kalau ke abu-abu itu dia itu mengkilap, kemudian dia itu biasanya digunakan sebagai pelapis untuk tahan korosi, tahan karat, tahan korosi seperti itu. Selanjutnya yang keempat, yang ketiga itu aluminium. Ada yang aluminium. Kalau di Indonesia aluminium, kalau di luar negeri aluminium.
dia berwarna putih terang, mengkilat, titik cairnya cuma 660 derajat, lebih rendah daripada besi yang jelas. Kemudian dia itu tahan terhadap pengaruh atmosfer, bersifat elektrikal dan thermal konduktor. Itu artinya eh, dengan koefisien yang sangat tinggi. Thermal konduktor itu dan elektrikal itu artinya penghantar listrik dan penghantar panas yang baik. Kemudian dengan berwarna putih dan tidak berkarat. Aluminium yang kita ketahui itu banyak juga yang disumbai besar. Kemudian selanjutnya yang keempat, tungsten atau wolfram. Wolfram atau tungsten ini titik fisiknya sangat tinggi, 3400, warna kelabu. Dia sangat keras dan rapuh, tetapi ulet dan lihat pada temperatur tinggi. Yaitu cocok pada temperatur yang tinggi. Dia itu mampu menahan panas yang tinggi. Dan contohnya apa di sini? Contoh di sini itu biasanya digunakan buat bolam lampu itu, nanti bolamnya tengah itu ada kawatnya itu yang dari ini, dari wolfram. Oke, nah, jadi seperti itu aja materi kita kali ini. Kita membahasnya cuman itu tadi, dari klasifikasi, kemudian logam sama non logam. Kemudian saya ulangi lagi materi kita. Yang pertama, kelas bahan teknik itu apa? Bahan teknik itu tadi apa? Itu bahan yang digunakan buat industri, baik itu gas, padat logam, padat cair. Kemudian di dalamnya ada bahan logam, non logam. Yang non logam ada tiruan, sama ada yang dari alam. Yang logam ada logam zero dan non zero. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.